Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indah Nur Melani Putri dengan NIM 150362101 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan 3 mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Tugas 3 individual. Berikut ketentuan tugas 3. Yang pertama, tentukanlah satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK, ranah PTB atau Pendidikan Teknik Bangunan. Lalu, yang kedua, kemudian buatlah sebuah analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, berdasarkan analisis isi tersebut, tentukan strategi atau model pembelajaran apa yang cocok. Yang keempat, kemukakan alasan dan argumen Anda disertai data dan fakta berdasarkan hasil riset. Yang kelima, presentasikan secara individual dan unggah di channel Indonesia Student Corner. Next, kita mulai pembahasan untuk nomor 1. Kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK pada ranah pendidikan teknik bangunan. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu KD 3.9, menerapkan aturan tanda potongan dan letak hasil gambar potongan, dan KD 4.9, membuat gambar potongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan pada mata pelajaran gambar teknik SMK. Lanjut ke analisis isi atau konten. Yang pertama, jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. Lalu yang kedua, penggunaan peralatan gambar teknik. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis garis pada gambar teknik. Kemudian yang keempat, isinya mengenai penggunaan huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Lalu yang kelima, menggambar bentuk-bentuk pindang. Yang keenam, menggambar proyeksi ortogonal 2 dimensi. Lalu yang ketujuh, menggambar proyeksi piktoral secara 3 dimensi atau 3D. Lanjut, strategi atau model pembelajaran yang cocok. Menurut saya, strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar yang tadi saya sebutkan yaitu Problem Based Learning atau PBL, yang artinya itu adalah salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. Problem-based learning atau PBL dikembangkan untuk pertama kali oleh Profesor Howard Burroughs sekitar tahun 1970-an dalam ilmu pelajaran medis di Manchester Master University, Kanada. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Lalu, kegiatan pembelajaran dengan menerapkan media video animasi 3D dengan model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan kompetensi dasar membuat gambar potongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan. Media video animasi 3D SketchUp digunakan untuk mengsimulasikan bangunan rumah tipe 45 meter kuadrat yang dipotong sesuai tanda pemotongan pada gambar denah. Materi yang sesuai dengan KD tersebut dituangkan pada media pembelajaran modul sebagai bahan ajar secara mandiri sebagai pendukung media pembelajaran video animasi 3D. Lanjut ke alasan dan argumen disertai data dan fakta berdasarkan hasil riset.
Video animasi 3D SketchUp merupakan media pembelajaran yang cara penyampaian materinya lebih mudah diterima oleh peserta didik. Dan animasi 3D SketchUp tersebut juga dapat menarik minat peserta didik dalam mempelajari materi atau informasi lebih dalam. Karena media 3D SketchUp tersebut dapat menarik peserta didik dengan tampilan-tampilan yang menarik dan unik. Selain itu, media pembelajaran berupa animasi 3D membantu peserta didik dalam membayangkan atau mengimajinasikan bentuk gambar potongan menjadi lebih mudah. Berdasarkan data dan hasil riset, problem-based learning adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengarah pada permasalahan sehari-hari. Model pembelajaran PBL berpotensi untuk melatih siswa dalam berpikir kreatif, bekerja dengan kelompok untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa saat pembelajaran. Nah, animasi menurut Vaughan sendiri dalam Elisa Medawati menyebutkan bahwa animasi adalah usaha untuk membuat presentasi statis menjadi hidup. Animasi merupakan perubahan visual yang memberi kekuatan besar pada bidang multimedia maupun bidang lain yang membutuhkan penggambaran hidup suatu benda. Secara umum, animasi bisa didefinisikan sebagai suatu urutan gambar yang ditampilkan pada tenggang waktu timeline tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Pengertian animasi pada dasarnya adalah menggerakkan objek agar tampak lebih dinamis. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian mengenai respon terhadap media pembelajaran berdasarkan jurnal penelitian Wahyu Arini pada tahun 2019 menunjukkan respon siswa terhadap media pembelajaran cukup tinggi. Berdasarkan jurnal penelitian Ahmad Nashiruddin tahun 2018, hasil dari angket respon menunjukkan rata-rata dari keseluruhan angket respon siswa menghasilkan penilaian 78,83%. Berdasarkan kriteria secara umum, respon mahasiswa adalah tergolong baik dan media pembelajaran layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan jurnal penelitian Nilam Bisdayanti tahun 2017, hasil pengembangan produk media pembelajaran berupa 9 video animasi yang disajikan. Penilaian dari dosen ahli materi terhadap media pembelajaran dikategorikan sangat layak dan berdasarkan jurnal penelitian Evi Maya Stefani pada tahun 2015, hasil penelitian berada dalam kategori sangat baik sehingga media pembelajaran layak digunakan dalam pembelajaran. Berikut adalah lampiran gambar terkait animasi 3D SketchUp. SketchUp adalah program grafis 3D yang dikembangkan oleh Google dengan mengombinasikan seperangkat alat yang sederhana, tetapi sangat handal dalam desain grafis 2 dimensi maupun 3D atau 3 dimensi. Dan di sini bisa terlihat gambar aplikasi tersebut dan sudah tersedia juga CD DVD-nya. Kita bisa memanfaatkan adanya hal tersebut untuk menjadikan pembelajaran agar kita bisa menerapkan atau mendesain bangunan menggunakan aplikasi ini. Dan menurut saya ini sangat ini bisa sangat membantu kita untuk mempelajari SketchUp terkait dengan desain-desain bangunan yang akan kita bangun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.